yang belum ada. Saya sampaikan ke jamaah, ada kursus tahfizul Quran, orang-orang penasaran. Ada pendidikan namanya Diklat Fasohah. Orang-orang sana kan belum mengenal, menjadi penasaran. Banyak yang ikut Fasohah, ikut Diklat Tahfiz. Itu banyak yang ikut, para pejabat-pejabat itu. Karena tertarik, senang dengan apa yang saya sampaikan kepada bapak-bapak itu, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu itu kumpul. Bagaimana kalau sore hari anak-anak kita ini supaya ngaji ke Pak Ustadz Tebu Ireng, ya, bilangnya itu tidak namanya, karena kan Tebu Ireng itu, Pak Ustadz Tebu Ireng. Putra-putrinya semua itu diajak ke masjid pada sore hari untuk mengaji Al-Quran itu. Nah, setelah mengaji semua itu menjadi rejo masjidnya. Ternyata hal-hal yang dibalik anggapan orang yang murahan, akan tetapi kita mendapatkan material itu yang melimpah. Ketika akhir bulan Ramadan, anak-anak yang ngaji itu sama ngasih, ada zakat, ada hadiah untuk Pak Ustadz, ada macam-macam itu dikasihkan semua itu. Dan orang-orang kumpul di masjid itu semua memberikan kenang-kenangan. Nah, dibanding dengan yang kontraknya mahal, pada waktu itu saya kontraknya paling murah tapi dapat saudara banyak. Saya hitung, saya bawa pulang kena gitu sapi. Lah, tahun berikutnya diundang lagi ke sana. Duitnya ya seperti itu juga. Tak kumpulkan, tak bawa pulang, kena dibikin rumah yang saya tempati itu. Tahun berikutnya kita diundang lagi berangkat ke sana, karena asasnya itu asas lillahi ta'ala, asas saudara. Bisa untuk beli sawah yang sebelah dam yang pojokan itu. Terus berikutnya lagi diundang lagi, ya, untuk beli sawah yang utara sumber itu, yang tanaman kangkung itu. Terus berikutnya diundang lagi untuk beli rumah karantina itu. Nah, terus berikutnya saya menyuruh Ustadz Habibi, tak suruh ke sana. Nah, saya pikir kalau saya selamanya seperti ini, ya akan berhenti di sini, nggak berkembang. Saya mengembangkan pulang ke rumah. Akan tetapi ya sangat beresiko, sangat susah dan sangat menyakitkan. Melarat pol ya. Melarat pol karena kita harus membuat kegiatan di rumah, harus badawi dewe, harus dirasani wong, harus digunemu wong. Pertama saya kenalkan itu di Sumber Nganten. Nah, acara tarawih itu. Orang tua-tua bernganten, komentarnya, lah wong kepingin itu sangu, kepingin itu berkat, gawe acara sing model-model itu. Nah, akhirnya saya jawab, kalau untuk Al-Quran, insya Allah habis saya bunyi metu bunyi ya gitu. Nah, untuk tahun keempatnya itu sebenarnya saya masih ditawari untuk ke Jakarta itu. Saya jawab, kalau seperti ini terus-terusan saya tidak berkembang, maka saya mengutus orang lain yang saya rekomendasikan. Akan tetapi ya ada hal lain. Bagaimana kalau bapak-bapak ini duitnya aja yang dikirim ke Jombang untuk melakukan kegiatan taraweh seperti halnya di Jakarta. Kasih, alhamdulillah cukup, tapi ya ngatur itu ya. Jadi kita himpun teman-teman hufaz yang ada, kita ajak, kita latih untuk ngimami taraweh.
mengajak teman-teman hufat kampung untuk dilatih menjadi imam tarawih makro khatam. Ini susahnya setengah urip. Setiap hari, setiap malam saya dikomplain orang yang bahasanya hufat itu gak ngerti fikih, yang jadi kita membinanya itu banyak sisi. Nah, akhirnya kata seperti Gus Salman, seperti Yai Israfil, Yai Nasir, Yai Khalil Dahlan. Nah, ketika malam-malam itu saya kadang-kadang ditelepon, wah yang PCNU saiki bisa. Nah, karena menjadi sangoni akas saya. Di situ itu diajak jagongan bicara ngalor ngidul itu, yang intinya melihat hal-hal yang fenomenal. Yang intinya saya disuruh hendaknya mencetak kader-kader sendiri, generasi hufat-hufat yang spesial yang bisa ngimami terawih 30 juz itu. Ya memang saya jawab itu butuh waktu, butuh dukungan, butuh banyak bolo dan saudara. Nah, jawab beliau, lah ya itu kalau tidak segera dimulai kapan lagi itu. Terus saya diajak jagongan-jagongan seperti itu yang intinya agar mencetak kader-kader imam tarawih dengan makro khatam itu. Saya masih nyemayani selalu saya bilang ya lebih enak gini, meskipun ngawur-ngawur itu nggak pakai resiko katanya gitu. Nah, yang jawab Gus Salman, awakmu iku lho selama seperti ini sampai kapanpun seperti ini. Pajarane penuh Gus, tak jawab gitu. Wes ngene ae. Gawe kegiatan sing tuh, saya selalu kegiatan. Akhirnya ketika kita mengajukan ide-ide gagasan ke MK, ternyata ide gagasan itu yang saya bahas dengan Gus Salman, dengan Pak Afif, dengan teman-teman masuk Pak Ropik juga itu saya ajukan ke pengasuh. Jawabnya, Mbah sampean iki wayahe nggih pondok dhewe, wayahe ngomong santri dhewe itu. Nah, dari situ itu ada surat ucapan terima kasih. Jadi sehingga saya tidak punya kegiatan aktivitas sama sekali di Madrasatul Quran. Nah, artinya mau tidak mau ya harus bikin kegiatan di rumah. Akhirnya padahal saya ini santri-santri itu tak kirim ke tambak berasnya. Atau memang itu sudah waktunya. Nah, enek santri situ ini Mbak Suti digonceng mae pokoke ya, diantar pokoke ya. Nah, hal-hal ketika hal-hal yang kondisi susah, maka ini semuanya pasti mendapatkan, mesti menemui hal seperti itu. Maka terimalah dan mintalah hikmah yang terbaik menurut Gusti Allah. Ketika dikasih susah, ini mesti dikasih sesuatu yang indah di kemudian. Kadang-kadang kalau indah selalu ini dan indah terlalu lama, ini biasanya akan sesuatu yang susah. Oleh karena itu, untuk umat Muhammad ini dikasih susah
10:1 karena adunya Fazroatul akhirah, dunia itu adalah tempat tanaman untuk akhirat, untuk kemudian. Nah, setelah ini kita jalani, saya didampingi banyak kiai, banyak para guru, sehingga kate sesuatu ngawur pol itu masih ada yang menahan, sehingga ngawurnya itu terhalang. Kita jalani dengan sesuatu yang penuh hikmah, kita jalani dengan penuh harapan kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan sesuatu yang baik untuk kita semua. Oleh karena itu pengalaman seperti inilah mari kita baca bersama, mari kita kaji bersama. Oleh karena itu saya teringat pesan Yai Husain, pompong no pondok tirakato ojo enak-enak. Pompong no pondok, persiapkan dirimu bagaimana untuk bersabar ketika dalam kondisi susah, bersabar dalam kondisi bunga, bersabar dalam kondisi menerima anugerah. Ini hal-hal ini yang harus kita latih ketika di pondok. Yang tadi malam mbak-mbak yang pengurus dilantik tak bilangi, mbak-mbak yang jadi pengurus sampai ini dilatih jadi bunyai, dilatih bersabar, dilatih menganalisa, dilatih membuat kebijakan-kebijakan yang dalam lingkup konconi dewi, dan ini dibawa pulang ke rumah. Kedua, ketika menemui sesuatu yang mentok, ini jangan lari dari masalah, jangan korek. Kalau korek ya kasih tau munggah pangkate. Itu juga kangkang ini yang di rumah ini, jangan sampai korek, jangan sampai motong. Apa yang menjadi tugas jalani dengan baik. Insya Allah dari kesabaran itulah Allah memberikan pertolongan. Modal yang kita gunakan sebagai panjatan doa kepada Allah. Selama kita di pondok, tahajudnya khatam, duhai khatam, murokobai setiap kemis khatam. Ini adalah sebuah modal panjatan doa kepada ya Allah. Setelah di rumah, kalau ini sampean jaga selalu murokobah setiap kemis khatam, tahajud setiap 2 bulan khatam, apapun kesulitannya pasti mendapatkan pertolongan yang terbaik si Allah itu ya. Kemudian teman-teman kita yang sakit, saya selalu meminta bantuan teman-teman yang ada di pusat untuk membaca surat Alam Nasroh siang ping 1000, malamnya ping 1000, agar bagaimanapun Allah ini memberikan obat, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan lahir batin dengan kemujizatan Al-Quran itu. Bukannya saya ini anti dengan rumah sakit, enggak. Rumah sakit kan mafianya itu lebih tinggi. Jadi Mas Tutu yang di rumah sakit ya, di rumah sakit itu bekerja sama dengan LSM ya. LSM itu singkatan, akan tetapi kepanjangannya tergantung yang ngomong itu ya. Ada lingkaran siluman maling, ada ya. Sajane maling tapi bahasanya diatur-atur ngene dadi nek ngono. Aslinya ya maling. Tapi kalau saya kan sama-sama maling gak boleh saling mencuri. Tapi kompromi padha itu ya. Nah, dikarenakan seperti itu, maka di sini ini kita punya banyak pilihan disiplin ilmu akademik. Kita membuat enek bagian bahasa, enek yang ayam dan macam-macam, agar kita ini tingkat ketipunya ini berkurang.
Jadi ketipu gak kabeh-kabeh. Ketipu di sini tapi tidak ketipu di sini. Tapi kita selalu ketipu asmara ya. Tuh ya. Kita selalu menghadapi susah dan senang. Karena pondok ini adalah tempatnya tirakat ya. Jadi kita sudah punya modal tirakat. Jadi santri orang paling nekat, gak punya penghasilan, gak punya apa, tapi berani kawin nikah itu ya. Santri, tapi pangeran welas ya kayak imanyan kabeh. Pengguru pati kamu muslim ya. Sampeyan insya Allah sudah rada enak ya, ada yang menata sudah karuan posisinya apa itu. Saya dulu nikah masih di pondok, terus pas saya mau pulang ini saya dipanggil oleh beberapa tokoh Ngelaban itu. Ada Pak Kaji Rusdi itu abahnya Mbah Jembrak itu, dan ada Pak Kaji Rohim sebelahnya masjid. Terus ada Pak Kaji Polo Tarmuji Dukan, terus Pak Kaji Mahmud. Saya diajak ke Ngelaban, tanah ditunjukkan 3 tempat, suruh pilih salah satu. Dan dengan pilih salah satu, besok kita bersama pamong sertifikat atas nama panjenengan gitu bilangnya. Saya matur ke bapak nggak boleh loh, anek mbok tinggal langgare ilang gitu. Nah terus mak saya itu jawab, lah nek awakmu gak ono kene oleh kumondokno awakmu tak gaene ya paksa saya harus pulang gawe omah tandingnya melinjo itu masa adanya. Bikin rumah itu rencana bambu pokoknya dicagai gedek itu, tapi tonggone nggak boleh. Oh jangan ya, rumah tembok aja. Dan rumah tembok uang itu udah habis ya, pokoknya tembok kepayonan gitu aja diinggoni. Tonggo-tonggo ternyata terus ngeterno anake dhewe-dhewe ngaji itu. Kaitan bahasane Bon Jovi, masih ambolet itu Bon Jovi jenenge itu. Terus HIV itu, HIV. Terus apa maneh iku? Tandir terus Margonda. Kak Huli barang itu ya. Karena kondisi seperti itu, tonggo-tonggonya belum bisa menerima keadaan. Anak-anak kalau malam itu kan ya gak tidur ngaji itu, tonggone ribut rame. Dibeni wong turu itu dosa, masih sing diwaca itu Quran gitu. Terus akhirnya ya sudah liburan, balik aja pulang, nanti aja dulu. Apa ya? Kali nggak ada apa-apa. Saya sampaikan kepada orang-orang yang mau nitip anaknya mondok, saya tak kerja dulu, nanti kalau sudah kaya saya tak memulai ngajar lagi. Ternyata gak tambah sugih, tambah melarat. Tahun 2006 saya sering diundang jenderal-jenderal itu untuk khataman. Sangon itu wakeh, itu kono peduse kurimen tambah mati, tak tambah pengaret sama bahasane bayu-bayu. Nah, perjalanan seperti itu, jadi tidak semuanya itu dilihat orang itu kadang-kadang susah, tapi yang menjalani itu bahagia. Kadang-kadang dilihat orang itu glamor, kayaknya indah, tapi yang merasakan susah. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu
eh, saya pingin di awal-awal ini, saya tadi malam itu ketemu Gus Jamil itu ya, Gus Jamil Cikles itu yang akeh ya, Pak Dini Abil itu. Karena sama saya ini ngomong empat mata cerita Yai Hasim biyen niku kongkon santri ini dikahno, ditugasno kongkon mulang. Secara personal santri ya, santri sapaan watoatan, tapi Yai Hasim itu gak tinggal diam, mesti diwasno kendile itu enak isine tah gak. Itu Yai Hasim sangat perhatian, mesti digawakno papan pangan itu mesti disediakan. Karungokno terus cerita panjang, terus cerita Yai Dilan mbah iku ya ngono ngongkon santri rono itu gak culkluyur ngono, cek diopeni, cek diperhatekno. Terus terakhir gini lah, sampean ya ngono mbah, nek kepengin pondoke sampean iku eksis kuat ya sampean perhatikan, sampean openi ngono. Gus ya ini yang saya harapkan, sampean dongeng seperti ini biar saya ini mantep, tak bilang gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman ini ngelompok kabeh di Atpaing ini, gagasan-gagasan apa yang bermanfaat inilah yang saya tunggu-tunggu agar pondok ini milik Gusti Allah. Jadi siapakah yang kewajiban untuk menjaganya? Ya mana Allah, pemegang amanate ya Allah. Jadi ini yang saya minta, sampean punya ide-ide gagasan apa untuk keselamatan pondok ini, ya itu yang saya harapkan. Dan rasa memiliki ini juga yang sangat saya harapkan ketika menjumpai anak-anak santri yang kurang apa atau pengurus apa, ini sampean masih punya kewajiban untuk meluruskan, untuk ngandani ini lho Kang, ceritakan dari awal itu, terutama santri yang paling awal datang Mbak Supi ini ya paling datang, terus ujes wal ali ini gak ono ujes kan ya. Setelah itu Fatkur itu Naim ya, Naim yang dulu Fa'idna rabbuka Musa ani entil qaumaz zalimin ngaji ani entil. Nah ditiru ambek Imam Kedelai itu ya mbak, ani entil ya. Oh itu wakimu es iki ya. Enek wakimu es ya. Nah seperti ini kan cerita yang nggak bisa dilupakan ya, wa'akimu es itu. Wa'akimu es itu kan ada orang mampir sembahyang itu, lah kok tiba-tiba ngeten iki damel ngaos sareng eco, enek wa'akimu es itu. Tapi ternyata orang itu saya cari tidak ketemu sampai sekarang, mungkin sudah tidak ada itu ya. Kata ibu, goleki wonge digoleki sangonono itu ya. Nah, pas ketepaan ada uang itu, saya ngajak Ava sama Atok itu naik GL ke Gus Nasib, terus numpak nambang itu nyabrang golek yang Kemelagi sana. Ternyata gak ketemu, alamat yang saya jujuk itu juga gak ada. Nah, ternyata ketemu di bakul iwak asin, golek wong itu iwak asin gitu ya. Itu berkaitan ceritanya wa'akimu es ya. Tanyain loh lah kok dibaca es dari pepet ya. Pepet kan dibaca dari. Nah, hal-hal seperti ini seperti makan bersama mentok gitu. Nandur apa sawi dibuka pagar dilekno bebek. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, agar kita selalu bersama
Jadi hal-hal yang bersifat rileks, santai inilah yang bisa menjadikan kita tetap bersahaja di dalam mensyiarkan Al-Quran. Tapi belum ya mau sabihis ya, sabihis sing mimpin sukolis ya. Karena oleh karena itu saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.